tukang sate miskin. Untung aja kita udah cerai ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di siang yang terik di pinggir jalan Kediri, seorang tukang sate sederhana sedang membakar dagangannya. Wajahnya penuh keringat, tapi senyumnya tetap ramah. Tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik bersama suaminya yang berpakaian dinas polisi. Wanita itu terkejut, karena penjual sate di hadapannya adalah mantan suaminya sendiri. Namun bukannya menunduk malu, ia malah menghina dengan suara lantang. Dasar tukang sate miskin, untung aku cerai sama kamu. Suaminya hanya diam, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin siang di pinggiran Kediri berhembus pelan, membawa aroma arang yang terbakar dari ujung jalan kecil dekat sawah. Di bawah atap seng yang mulai berkarat, seorang pria paruh baya dengan kaos putih lusuh dan udeng sederhana tampak sibuk mengipas sate. Suara daging yang menyentuh bara, disusul letupan kecil dari lelehan lemak, mengisi udara dengan wangi yang khas. Wangi yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama 5 tahun terakhir. Namanya Pak Rendra. Usianya 48 tahun. Kulitnya legam karena matahari, tapi matanya teduh dan damai. Setiap tusuk sate ia baluri dengan bumbu kacang buatan sendiri. Resep turun-temurun dari almarhum ayahnya. Ia tahu, bagi sebagian orang, pekerjaan seperti ini dianggap kecil. Tapi bagi Rendra, sate bukan sekadar jualan. Sate adalah pengingat tentang sabar, tentang kerja keras, dan tentang takdir yang kadang berputar tanpa diduga. Sebelum matahari naik tinggi, ia sudah menata warung bambunya. Di pojok ada ember air, kipas tangan dari bambu, dan satu rak kecil berisi tusuk sate yang baru dirangkai. Sesekali, ia menatap jalan, berharap ada pelanggan singgah. Biasanya, para sopir truk atau pengendara motor mampir saat jam makan siang. Tapi hari itu berbeda. Jalanan terasa lengang. Ia menarik napas panjang, menyeka peluh dengan handuk kecil di pundak. Lalu berbisik lirih, "Ya Allah, semoga dagangan hari ini lancar. Anak-anak di panti masih butuh uang sekolah." Tak banyak yang tahu, setiap sore Rendra menyisihkan sebagian hasil jualannya untuk sebuah panti asuhan kecil di daerah Gurah. Ia tak suka bercerita, cukup diam-diam mengantar amplop berisi uang tunai dan beras. Baginya, rezeki itu bukan hanya untuk dirinya. Dari kejauhan, suara mesin motor terdengar makin mendekat. Sebuah motor besar dengan lampu strobo di bagian depan berhenti di tepi warung. Dari atasnya turun seorang pria gagah berseragam coklat, lengkap dengan topi dan emblem Polri di dadanya. Di belakangnya duduk seorang wanita cantik berblus biru muda, rambut terurai, kulit bersih, wajah terawat. Rendra menunduk sopan. "Silakan Pak Bu, mau pesan sate ayam apa kambing?" katanya dengan senyum ramah. Wanita itu sempat menatapnya sekilas. Matanya membesar, bibirnya terbuka setengah, seolah tak percaya pada sosok di depannya. Lalu perlahan, ekspresinya berubah. Dada Rendra ikut bergetar, tapi ia tetap menahan diri, pura-pura tak mengenali. Namun wanita itu justru berkata dengan nada tajam, "Kamu, Rendra." Rendra tersenyum tipis. "Iya Bu, dulu mungkin pernah kenal saya, tapi maaf, saya lupa wajahnya." Nada suaranya lembut, tapi penuh keteguhan. Si polisi yang rupanya bernama Anton menatap ke arah istrinya, heran. "Kenapa Rum? Kamu kenal sama penjual ini?" Arum tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar getir. "Kenal? Mas, ini mantan suamiku dulu, yang dulu cuma bisa ngimpi jadi orang sukses. Sekarang malah jualan sate."
Kata-katanya menampar udara siang yang panas. Rendra terdiam. Jemarinya yang tadinya memegang kipas mulai berhenti bergerak. Asap arang naik ke udara, menyelimuti wajahnya yang tiba-tiba muram. Tapi ia tak berkata apapun, hanya menunduk dan membalikkan tusuk sate dengan hati-hati, seolah sedang berbicara pada bara api di depannya. Anton tercekat, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia melihat istrinya, lalu menatap Rendra. "Maaf ya Pak, istri saya agak kaget. Mungkin gak sengaja bicara begitu," katanya berusaha menengahi. Rendra hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa Pak. Semua orang bebas bicara. Saya cuma tukang sate, memang pantas dihina. Yang penting saya tidak lupa bersyukur." Kalimat itu menusuk. Anton menelan ludah. Arum justru menatap Rendra dengan pandangan meremehkan. "Bersyukur? Hah, dulu kamu juga bilang begitu waktu aku minta rumah bagus. Tapi yang kamu kasih cuma harapan dan janji. Untung aku cerai, kalau enggak, mungkin aku juga jadi kayak kamu sekarang." Anton berdeham, mencoba mengalihkan suasana. "Udah Rum, jangan ngomong gitu di depan orang." Tapi Arum malah menunjuk ke arah Rendra. "Mas, lihat sendiri, dia cuma tukang sate di pinggir jalan. Hidupku sekarang jauh lebih baik. Aku gak akan pernah menyesal ninggalin dia." Orang-orang yang lewat mulai memperhatikan. Beberapa pengendara motor menoleh penasaran. Suara kipasan sate berhenti. Waktu seolah membeku di antara 3 orang itu. Lalu Rendra menatap Arum perlahan. Matanya tak lagi sedih, tapi teduh. "Arum, hidup ini gak selalu seperti yang kita mau. Kadang yang di atas bisa jatuh, dan yang jatuh bisa berdiri lagi. Semoga kamu bahagia." Ya Arum tertawa sinis. "Bahagia? Tentu. Aku punya suami seorang polisi sekarang. Aku gak butuh nasihat dari penjual sate." Anton menunduk, malu pada ucapannya. Rendra hanya menghela napas, lalu melanjutkan membakar satenya. Tak ada dendam, tak ada marah. Hanya ketenangan aneh yang membuat Anton semakin bingung. Sebelum pergi, Anton sempat berkata, "Terima kasih, Pak." "Kami pergi dulu," Rendra menjawab dengan sopan. "Hati-hati di jalan, Pak." Senyumnya tipis, tapi ada makna yang dalam di baliknya. Begitu motor menjauh, Rendra duduk di kursi bambu tua, menatap bara yang hampir padam. Tangannya gemetar pelan, tapi bibirnya berzikir lirih. "Ya Allah, kuatkan hati hamba. Biarlah mereka tertawa sekarang, asal Engkau masih ridho pada langkahku." Sore itu, langit Kediri tampak lebih merah dari biasanya. Tak ada yang tahu, pertemuan sederhana itu akan mengubah banyak nasib dalam hitungan jam. Karena di balik kepulan asap sate yang sederhana itu, tersembunyi sebuah rahasia besar yang belum pernah diketahui siapapun. Hari mulai beranjak siang, sinar matahari memantul dari pelat seng warung kecil milik Pak Rendra. Angin panas berhembus membawa aroma sate yang mulai matang. Di kejauhan, suara klakson mobil dan deru mesin terdengar makin dekat. Lalu sebuah mobil patroli berwarna putih biru berhenti di depan warungnya, menimbulkan debu kecil yang berterbangan. Dari dalam mobil keluar Anton, seorang polisi muda dengan seragam lengkap. Ia tampak gagah, tegap, dan wibawa. Di kursi penumpang, istrinya, Arum, duduk sambil memainkan ponselnya, mengenakan blus biru muda yang elegan. Dari caranya memandang sekitar, terlihat jelas bahwa wanita itu terbiasa hidup di kenyamanan. Anton berjalan ke arah warung dengan langkah santai. "Siang, Pak. Ada sate kambing tuh nggak?" tanyanya ramah. Rendra menatapnya sekilas, lalu tersenyum. "Ada, Pak. Baru matang. Mau berapa tusuk?" Anton duduk di bangku kayu di depan warung. Udara panas membuat keringat menetes di pelipisnya, tapi ia tampak menikmati aroma sate yang terbakar. Rendra menyiapkan piring, mengambil sate dari panggangan, dan menatanya dengan rapi. Ia tak menyadari bahwa detik-detik berikutnya akan membuka lembar masa lalunya yang paling pahit. Arum turun dari mobil sambil mengipas wajahnya dengan tangan. "Panas banget, Mas. Ya ampun, kamu yakin mau makan di tempat kayak gini?" gumamnya. Anton menoleh sambil tersenyum.
Cuma sebentar, Rum. Lihat tuh, satenya kayaknya enak. Arum melangkah mendekat. Tapi ketika matanya menangkap wajah penjual sate itu, tubuhnya langsung menegang. Ia memicingkan mata, memastikan. Lalu tanpa sadar, bibirnya bergetar. Rendra, bisiknya pelan. Rendra mendongak perlahan. Sejenak, waktu seolah berhenti. Ia melihat wajah itu lagi. Wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati. Wajah wanita yang dulu ia doakan setiap malam. Sekarang berdiri di depannya, dengan pakaian mewah dan sikap yang berbeda. Rendra mencoba tersenyum. Assalamualaikum, Bu. Lama tak jumpa Arum mengangkat alis. Waalaikumsalam. Jadi kamu masih di sini ya? Masih jual sate juga? Kukira kamu udah pergi entah kemana. Nada suaranya tajam, penuh sindiran. Anton yang belum tahu situasi, memandang bergantian antara istrinya dan penjual sate itu. Kalian saling kenal? Tanyanya bingung. Arum menatap Anton, lalu menatap lagi ke arah Rendra dengan senyum miring. Iya mas, dia ini mantan suamiku dulu. Anton langsung terdiam. Napasnya tertahan. Rendra tetap berdiri tenang di balik panggangan, meski bara api di hadapannya serasa membakar dada. Dunia sempit ya Bu, katanya pelan. Tapi Arum justru tertawa kecil. Sempit? Mungkin karena kamu gak pernah kemana-mana, Rendra. Hidupmu dari dulu ya gini-gini aja. Jual sate, makan arang, bau asap. Anton mencoba menenangkan. Rum, sudah, jangan begitu. Tapi Arum tak peduli. Mas, kamu tahu gak? Waktu aku sama dia dulu, aku hidup susah banget. Aku harus kerja bantu warung, numpang di rumah orang tua. Aku malu tiap kali tetangga lihat aku naik motor butut. Sekarang lihat sendiri, dia cuma tukang sate. Untung aja aku cerai. Setiap kata Arum terasa seperti batu yang dilemparkan ke dada Rendra. Ia hanya diam, menggenggam kipas bambu dengan kuat. Satu-satunya suara hanyalah letupan minyak dari daging sate yang menyentuh bara api. Anton menatap Rendra, mencoba membaca ekspresinya. Tapi Rendra tetap tenang. Bu, saya gak marah. Saya malah bersyukur. Kalau dulu gak ditinggal, mungkin saya gak akan jadi orang yang saya sekarang ini. Ucapnya tenang. Arum menyipitkan mata. Orang yang kamu sekarang ini, kamu bercanda? Kamu cuma tukang sate di pinggir jalan, Rendra. Rendra tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting hati saya tenang. Dan saya masih bisa makan dari hasil keringat sendiri. Anton merasa suasana makin canggung. Ia menepuk bahu istrinya. Sudah, Rum. Ayo kita pergi. Saya malu kalau ada orang lihat kamu marah di depan umum begini. Tapi Arum masih menunjuk ke arah Rendra. Kamu pikir saya malu? Biarkan semua tahu. Inilah mantan saya. Lelaki gagal yang dulu cuma bisa janji jadi polisi, tapi malah berhenti di tengah jalan. Sekeliling mereka mulai memperhatikan. Beberapa pengendara motor melambat, melihat ke arah warung kecil itu. Rendra menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lembut, Bu, dulu saya berhenti bukan karena gagal, tapi karena saya punya tugas lain yang tidak bisa saya jelaskan pada siapapun, termasuk kamu Arum mendengus. Alasan, semua lelaki gagal selalu punya alasan. Anton menarik tangan istrinya. Cukup Rum, kita pergi. Arum menatap suaminya, masih kesal. Tapi akhirnya ia berbalik, masuk ke mobil, membanting pintu keras-keras. Anton menatap Rendra sejenak. Maaf Pak, istri saya kadang emosian. Rendra hanya mengangguk pelan. Tidak apa-apa Pak, semoga rumah tangga Bapak selalu bahagia. Suaranya lembut tapi dalam, seolah menyimpan makna yang belum terungkap. Anton memberi hormat kecil, lalu masuk ke mobil dan melaju pergi. Debu jalanan kembali menutupi pandangan Rendra. Ia berdiri diam, memandangi arah mobil itu pergi, lalu menatap bara api di panggangan yang kini mulai meredup. Semoga kamu tenang dengan hidupmu Arum, gumamnya pelan. Tapi kalau suatu hari kamu tahu siapa aku sebenarnya, semoga kamu gak terlalu kaget. Ia kemudian menyalakan bara lagi, meniup perlahan, seolah menyalakan kembali semangatnya sendiri.
Di balik asap sate yang menari di udara, tersimpan rahasia besar yang belum diketahui siapapun, termasuk wanita yang baru saja menghina dirinya. Sore mulai menua. Bayangan pepohonan jatuh panjang ke tanah, dan langit Kediri memudar ke warna jingga. Di depan warungnya, Pak Rendra duduk di bangku bambu yang sudah mulai lapuk. Arang di panggangan tinggal bara kecil, mengeluarkan asap tipis yang terbang bersama angin sore. Tangannya memegang tusuk sate terakhir, tapi pikirannya jauh melayang ke masa lalu, ke masa ketika ia masih bersama Arum. Waktu itu, hidup mereka sederhana. Rendra masih menjadi anggota kepolisian di bagian lapangan dengan penghasilan pas-pasan. Namun ia bahagia karena punya istri yang dulu ia pikir mengerti perjuangan. Ia ingat betul, setiap pagi Arum menyiapkan kopi, menyemangatinya sebelum berangkat dinas. Tapi semua berubah ketika ekonomi menekan, dan godaan dunia mulai mengetuk pintu rumah mereka. Arum mulai berubah. Ia mulai membandingkan, mulai menuntut. Kapan kita punya rumah sendiri, Ren? Aku capek ngontrak terus. Lihat tuh, suami Mbak Rina udah punya mobil. Rendra selalu menjawab lembut. Sabar, Rum. Aku lagi nabung. Nanti juga kebeli. Allah pasti buka jalan. Namun sabar manusia ada batasnya. Dan hari itu, Rendra menerima surat tugas rahasia dari komandannya. Ia diminta menyamar dalam misi besar yang mengharuskan dirinya seolah-olah keluar dari kepolisian, memutus semua hubungan, bahkan dengan keluarganya sendiri. Ia tidak bisa menjelaskan alasan itu pada siapapun, termasuk istrinya. Dan dari situlah segalanya mulai runtuh. Arum menganggap Rendra gagal. Ia menuduh suaminya malas dan tak punya masa depan. Hingga akhirnya, tanpa banyak bicara, ia menggugat cerai dan pergi bersama pria lain yang dianggapnya lebih mapan. Hari itu, Rendra hanya berdiri diam di depan pintu rumah, melihat Arum pergi sambil membawa koper. Tak ada air mata, hanya dada yang terasa berat, dan doa yang menggantung di langit senja. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, wanita itu muncul lagi. Tapi bukan sebagai teman lama atau sekadar kenalan, melainkan sebagai istri seorang polisi yang baru, menghina dengan suara yang dulu pernah ia cintai. Rendra menatap ke langit. Ternyata luka yang kupikir sudah sembuh. Masih terasa perih juga, gumamnya pelan. Dari arah jalan, datang seorang bocah laki-laki berumur 9 tahun. Namanya Andra, anak yatim piatu dari panti yang sering dibantu Rendra. Bocah itu datang sambil membawa plastik berisi air mineral. Pak, ini air buat Bapak. Ibu panti bilang jangan lupa minum, katanya polos. Rendra tersenyum, mengelus kepala anak itu. Terima kasih, Nak. Gimana sekolahmu hari ini? Bagus, Pak, kata bu guru. Kalau besar aku mau jadi polisi kayak aku di TV. Rendra menatap bocah itu lama. Ada senyum kecil di wajahnya, tapi matanya berkaca-kaca. Insya Allah, kamu pasti bisa, Nak. Tapi ingat, jadi polisi bukan cuma soal pangkat, tapi soal hati. Hati yang jujur dan berani menegakkan kebenaran. Andra mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Ia kemudian duduk di dekat bara api yang hampir padam, meniup pelan seperti meniru Rendra. Pak, kalau Bapak dulu juga mau jadi polisi, kenapa malah jualan sate? Pertanyaan itu membuat Rendra terdiam sesaat. Ia menatap jauh, lalu menjawab lembut. Kadang Allah menyuruh kita berhenti bukan karena gagal, tapi karena Dia ingin kita belajar sesuatu dari jalan lain. Andra hanya tersenyum kecil. Ia memang belum mengerti, tapi ia tahu satu hal. Di balik kesederhanaan Pak Rendra, ada sesuatu yang besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel jadul Rendra. Pesan itu hanya berisi satu baris. Target ditemukan. Siapkan laporan sore ini. Lokasi aman? Rendra mengetik balasan cepat. Aman. Identitas belum terdeteksi. Tunggu perintah selanjutnya. Wajahnya berubah serius. Ia menatap jalanan depan warungnya, memastikan tak ada yang mencurigakan. Lalu pelan-pelan,
Ia mengambil satu map hitam dari bawah meja panggangan. Di dalamnya ada kartu identitas intelijen, lengkap dengan tanda resmi dan cap merah bertuliskan Dinas Rahasia Polisi Republik Indonesia. Semuanya disimpan kembali dengan rapi. Tak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Bahkan tetangga dekat pun mengira ia hanya penjual sate biasa. Tapi itulah misi utamanya. Menyamar di tengah masyarakat untuk mengungkap jaringan oknum yang mencoreng nama institusi. Ia menutup mata sejenak. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Aku tidak ingin balas dendam pada siapapun. Aku hanya ingin menuntaskan amanah ini dengan jujur. Langit mulai gelap. Andra berpamitan pulang ke panti, dan Rendra membereskan panggangan. Sisa sate ia bungkus, sebagian ia simpan untuk makan malam. Sisanya ia niatkan untuk diberikan ke anak-anak panti nanti malam. Namun sebelum ia sempat menutup warung, suara deru mobil patroli terdengar lagi dari kejauhan. Rendra mengangkat kepala, melihat lampu biru berkedip. Mobil itu berhenti di depan warungnya. Mobil yang sama, dengan orang yang sama di dalamnya. Rendra menarik napas dalam-dalam. Sepertinya Allah belum selesai menguji sabarku hari ini. Dari dalam mobil, Anton turun dengan wajah tegang. Ia menatap Rendra lama, kemudian berkata pelan tapi tegas. Pak, tolong ikut saya ke kantor. Ada hal penting yang harus Bapak tahu. Rendra menatapnya balik, tenang tapi tajam. Bara api yang padam di panggangan seolah menyala kembali di matanya. Suara sirin mobil patroli masih terdengar samar di kejauhan. Perlahan hilang saat kendaraan itu berhenti di depan warung kecil milik Rendra. Angin malam bertiup membawa sisa aroma sate yang baru saja padam. Bara arang tinggal bara merah kecil yang berkelip seperti nyala kesabaran, yang nyaris padam di dada lelaki itu. Anton keluar dari mobil dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat tegang, seperti orang yang menahan sesuatu yang berat. Ia melangkah mendekat ke warung tanpa banyak bicara. Rendra berdiri di tempatnya, menatap lelaki berseragam itu dengan tenang. Pak, kata Anton perlahan, saya minta maaf kalau kedatangan saya mengganggu malam Bapak. Tapi saya dapat laporan dari atasan untuk menemui Bapak segera. Katanya, Bapak diminta datang ke kantor Rendra, tidak bereaksi, hanya menatap dalam. Atasan kamu yang mana, Pak? Tanyanya tenang. Anton tampak bingung. Saya belum tahu persis, Pak. Katanya perintah langsung dari bagian intelijen pusat Rendra. Menunduk sebentar, lalu menatap Anton lagi. Intelijen ya? Suaranya datar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di balik mobil, Arum keluar sambil menenteng tas kecil. Wajahnya masih menyimpan sisa amarah siang tadi. Ia melangkah dengan langkah angkuh, rambutnya tertiup angin malam. Mas, buat apa sih kesini lagi? Bukannya sudah cukup tadi siang kita malu-maluin diri di depan orang? Katanya ketus. Anton menarik napas. Rum, diam dulu. Ini urusan penting. Arum melipat tangan di dada. Urusan penting? Sama penjual sate? Mas, serius? Rendra memandang Arum sekilas. Ada luka lama yang kembali menetes di hatinya. Tapi ia berusaha tetap tenang. Silakan duduk, Bu, kalau mau. Saya masih punya kursi bambu satu di situ, katanya lembut. Arum justru tertawa kecil. Duduk? Di warung kotor kayak gini? Aku pikir kamu sudah sadar diri, Ren. Tapi ternyata kamu masih aja hidup di tempat penuh debu dan arang. Anton menatap istrinya dengan tajam. Rum, cukup. Tapi Arum belum berhenti. Mas, lihat dia. Dulu dia janji mau bahagiain aku, mau jadi polisi, mau punya rumah sendiri. Tapi apa? Sekarang dia cuma tukang sate, hidup dari bara arang. Coba aja waktu itu aku gak cerai. Mungkin aku juga sekarang bau asap kayak dia. Kata-kata itu menghantam dada Rendra seperti batu. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia hanya memandangi panggangan kosongnya, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Anton mulai merasa tak nyaman. Ia bisa merasakan aura aneh di antara dua orang itu. Campuran antara dendam, penyesalan, dan sesuatu yang belum selesai. Rum,
Kamu nggak tahu siapa dia sebenarnya? Ucap Anton perlahan. Arum menatap suaminya sinis. Ya jelas, aku tahu. Aku pernah jadi istrinya bertahun-tahun. Dan aku tahu betul dia nggak akan pernah jadi siapa-siapa. Rendra akhirnya menatap Arum. Matanya teduh, tapi tajam seperti bilah pisau. Arum, dulu aku memang bukan siapa-siapa. Tapi aku belajar satu hal. Kehormatan bukan di seragam, bukan di rumah besar, bukan di harta, tapi di hati yang tetap jujur walau dunia menghina. Suasana mendadak hening, bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti. Anton memandangi Rendra dengan heran. Kata-kata lelaki itu bukan seperti ucapan orang biasa. Ada wibawa yang lembut tapi kuat. Arum tersenyum miring. Kamu pintar bicara ya sekarang. Tapi tetap aja, semua omonganmu gak bisa ngubah kenyataan. Kamu cuma tukang sate. Gak lebih. Rendra hanya menghela napas panjang. Kalau begitu, anggap saja saya ini cuma tukang sate, Bu. Kadang Tuhan menyuruh seseorang turun ke tempat rendah. Bukan karena dia ingin merendahkannya, tapi karena dia ingin menyembunyikannya dari mata manusia. Anton terdiam. Kata-kata itu seperti doa yang berat, menembus hati. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang besar di balik sosok sederhana ini. Tapi ia memilih diam, menunggu. Beberapa menit kemudian, suara telepon Anton berdering. Ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suaranya terdengar tegas dari seberang. Anton, segera antar orang yang bersamamu itu ke kantor. Jangan banyak tanya. Ini perintah langsung. Anton menjawab cepat. Siap, Komandan. Begitu sambungan terputus, ia menatap Rendra. Pak, saya mohon, ikut saya sekarang. Arum mendengus. Mas, buat apa sih? Dia itu cuma penjual sate. Anton berbalik ke istrinya. Rum, kalau kamu gak tahu situasi, jangan asal ngomong. Ini perintah langsung dari markas besar. Arum kaget. Markas besar? Maksudnya? Anton tidak menjawab. Ia menatap Rendra, menunduk hormat sedikit. Rendra mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada tenang. Baik Pak Anton, kalau waktunya sudah tiba, saya siap. Ia menutup panggangan, mengambil jaket lusuhnya, dan berjalan perlahan menuju mobil. Tatapan Arum mengikutinya dengan bingung, separuh sinis, separuh takut. Dalam perjalanan ke kantor, suasana di dalam mobil hening. Arum sesekali mencuri pandang ke arah Rendra yang duduk di belakang. Ia mencoba mencari celah untuk meledek lagi, tapi setiap kali matanya bertemu dengan mata lelaki itu di kaca spion, tubuhnya tiba-tiba kaku. Ada sorot dingin tapi tenang, seperti seseorang yang menyimpan sesuatu yang besar. Setibanya di kantor polisi, semua menjadi semakin aneh. Begitu Rendra keluar dari mobil, beberapa anggota polisi yang berjaga langsung berdiri tegak dan memberi hormat. Anton terkejut. Ia sendiri bahkan tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu dari bawahan. Arum menggenggam tangan suaminya. Suaranya bergetar. Mas, kenapa mereka hormat sama dia? Anton hanya menatap lurus ke depan, tidak menjawab. Hanya satu kalimat yang keluar pelan dari bibirnya. Karena, Rum, mungkin yang kamu hina siang tadi bukan sekadar tukang sate. Di halaman kantor polisi itu, suasana berubah hening. Ketika langkah Rendra terdengar menyentuh lantai keramik. Semua mata menatapnya, tapi bukan dengan pandangan meremehkan, seperti yang biasa ia dapat di jalan, melainkan dengan hormat yang kaku, seperti menyambut seseorang yang jauh lebih tinggi pangkatnya. Anton menatap ke sekeliling, masih belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin rekan-rekannya salah orang. Tapi begitu salah satu perwira senior berlari keluar dari ruang utama dan memberi hormat penuh kepada Rendra sambil berkata, pelan, "Selamat malam, Komandan." Dada Anton langsung membeku. Ia menoleh ke belakang. Rendra berdiri tegak, wajahnya berubah. Tidak ada lagi kesan penjual sate. Tatapannya dalam, langkahnya pasti, dan suaranya tenang tapi berat. "Terima kasih, Sersan. Bawa saya ke ruangan rapat.
Laporan sudah siap kan? Siap, Komandan, jawab sang perwira sambil memberi hormat lagi. Arum menatap pemandangan itu dengan mata membesar. Suaranya tercekat di tenggorokan. Komandan, katanya pelan, hampir tak terdengar. Anton menoleh ke istrinya, wajahnya menegang. Rum, diam dulu. Rendra menoleh sekilas ke arah mereka berdua. Tak ada amarah di matanya, tak juga kesombongan. Hanya keteduhan seorang lelaki yang sudah terlalu lama menahan beban yang tak bisa diceritakan. Pak Anton, terima kasih sudah menjemput saya. Silakan tunggu sebentar. Setelah rapat, saya ingin bicara 4 mata dengan Bapak dan istri Bapak. Anton mengangguk cepat. Siap, Komandan. Arum membeku di tempat. Ia tidak berani berkata apapun. Dunia yang tadi siang terasa ringan untuk dihina kini, seolah berputar menghantam dirinya. Sementara itu, Rendra melangkah masuk ke ruang rapat tanpa sedikit pun menoleh. Begitu pintu tertutup, Arum menggenggam lengan suaminya. Mas, aku gak ngerti. Maksudnya dia itu siapa? Kok bisa semua orang hormat kayak gitu? Anton menarik napas panjang. Aku juga baru tahu, Rum. Tapi satu hal jelas, yang kamu hina tadi siang bukan cuma penjual sate. Dia atasan langsung kita semua di divisi Intel. Dan dia orang yang sangat dihormati di pusat. Arum menatap kosong ke depan. Kata-kata suaminya menggema di telinganya. Atasan langsung, divisi Intel. Ia menggigit bibirnya, wajahnya pucat. Semua kenangan siang tadi tiba-tiba muncul lagi di kepalanya. Satu demi satu. Ucapannya yang kasar, tawanya yang menghina, sikapnya yang congkak. Setiap potongan kenangan itu menampar hatinya lebih keras dari apapun. Di dalam ruangan, Rendra duduk di kursi kepala rapat. Ia membuka map hitamnya, membagikan berkas kedua perwira yang duduk di seberang. Laporan penyusupan berhasil, katanya datar. Target utama sudah teridentifikasi. Salah satu di antaranya berada di wilayah Kediri, dan kami sudah pantau 3 bulan terakhir. Salah satu perwira mengangguk. Luar biasa, Komandan. Tapi kami tidak tahu kalau Anda sedang menyamar sejauh ini. Rendra tersenyum tipis. Tugas adalah tugas. Kadang kita harus rela menanggalkan nama dan pangkat hanya untuk memastikan kebenaran tetap berjalan. Saya sudah cukup lama jadi bayangan di balik arang sate. Tapi sekarang saatnya semuanya diselesaikan. Ia menutup map dengan tenang lalu berdiri. Dan malam ini saya akan berbicara dengan seseorang. Bukan tentang tugas, tapi tentang hati. Ketika ia keluar dari ruangan, Anton langsung berdiri memberi hormat. Arum ikut berdiri, tapi tubuhnya gemetar. Rendra berjalan mendekat. Matanya menatap Arum dalam-dalam, bukan dengan kebencian, melainkan dengan belas kasih yang membingungkan. Arum, katanya perlahan, dunia ini kecil ya. Siang tadi kamu melihatku sebagai penjual sate. Malam ini kamu melihatku sebagai orang yang dulu kamu tinggalkan. Tapi aku tetap orang yang sama. Hanya jalan hidupku saja yang Allah ubah. Arum mulai menangis. Rendra, aku gak tahu. Aku pikir... Rendra memotong lembut. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu jelaskan. Aku paham. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk bertahan hidup. Aku juga dulu pernah salah menilai hidup Anton menunduk dalam. Suaranya bergetar. Komandan, saya benar-benar tidak tahu, Pak. Saya minta maaf atas sikap istri saya tadi siang. Rendra tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Anton. Kamu suami yang baik. Kamu melindungi istrimu, dan itu tugasmu. Aku menghargai itu. Ia kemudian memandang Arum lagi. Kau tahu, Rum, waktu kamu pergi dulu aku marah, tapi aku tidak pernah membencimu. Karena mungkin kalau kamu tidak pergi, aku tidak akan menemukan jalanku sekarang. Jadi, terima kasih. Air mata Arum jatuh tanpa suara. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Rendra, aku malu. Rendra menepuk bahunya lembut. Tidak usah malu, hidup memang begini.
Kadang kita harus tersesat dulu untuk menemukan arah pulang. Suasana di kantor malam itu berubah haru. Beberapa anggota yang lewat berhenti sejenak, menundukkan kepala dengan hormat. Anton masih terdiam, sementara Arum menutup wajahnya dengan tangan, menahan tangis yang tak bisa lagi disembunyikan. Sebelum pergi, Rendra sempat menoleh ke arah mereka berdua. Besok, aku akan kembali ke warung satenya. Seperti biasa, aku ingin tetap hidup sederhana. Pangkat dan jabatan hanya sementara. Tapi sate, doa, dan kerja jujur, itu yang akan kubawa sampai akhir. Ia berjalan keluar, melangkah perlahan di bawah langit malam yang tenang. Lampu-lampu kantor memantulkan bayangannya ke tanah. Bayangan seorang lelaki yang diam, tapi kuat. Seorang yang memilih menunduk, padahal bisa meninggikan kepala. Malam itu, Anton dan Arum hanya berdiri terpaku. Tak ada yang bisa mereka katakan. Yang tersisa hanyalah diam. Diam seorang lelaki yang telah membalas penghinaan dengan ketenangan dan dendam dengan maaf. Pagi di Kediri tampak biasa, tapi udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari baru muncul di balik pepohonan, menyorot pelan warung sate sederhana di pinggir jalan desa. Di sana, Pak Rendra sudah bersiap, seperti tak terjadi apa-apa semalam. Ia menata tusuk-tusuk sate di atas nampan rotan, mengipas bara dengan wajah tenang, meski matanya menyimpan lelah yang tak tampak. Asap tipis menari di udara, membawa aroma khas sate yang menggoda. Tapi bagi Rendra, pagi itu bukan sekadar hari berjualan. Ada banyak pikiran yang berputar di kepalanya. Tentang misi rahasia yang hampir selesai. Tentang seseorang yang dulu pernah ia cintai, tapi kini bahkan tak sanggup menatap matanya tanpa rasa bersalah. Tak lama kemudian, dari arah jalanan, sebuah mobil sedan berhenti pelan di depan warung. Pintu terbuka, dan keluarlah Arum dengan langkah ragu. Tidak ada senyum sombong seperti biasanya. Wajahnya pucat, mata sembab seperti habis menangis semalaman. Di belakangnya, Anton ikut turun, tapi kali ini ia tidak berseragam. Ia mengenakan baju sipil, membawa 2 bungkus plastik berisi buah tangan. Rendra berhenti mengipas. Ia menatap sebentar, lalu tersenyum kecil. "Assalamualaikum," sapa Anton sopan. "Waalaikumsalam," jawab Rendra tenang. Tangannya masih di atas arang yang berasap pelan. "Silakan Pak Anton, Bu Arum, duduk saja dulu." Arum menunduk. Ia tidak berani menatap wajah mantan suaminya itu. Suaranya pelan, gemetar. "Rendra, aku datang untuk minta maaf." Suasana hening. Hanya terdengar suara arang berdesis. Rendra tidak langsung menjawab. Ia menatap arang yang membara di panggangan, seolah sedang berbicara dengan waktu. Lalu ia berkata lembut, "Bu, manusia kadang diuji lewat lidahnya sendiri. Kalau saya dulu tersinggung, mungkin saya sudah kehilangan banyak hal. Tapi saya belajar. Kalau diam jauh lebih kuat daripada marah." Anton menunduk, matanya basah. "Komandan, saya nggak tahu harus bilang apa. Saya malu, saya benar-benar tidak tahu siapa Bapak sebenarnya." Rendra tersenyum lagi, tenang dan hangat. "Anton, panggil saya Pak Rendra saja. Di sini saya bukan komandan. Saya cuma penjual sate yang sedang belajar bersyukur." Arum akhirnya menatap Rendra dengan mata berkaca. "Aku salah, Rendra. Aku terlalu sombong. Aku kira kebahagiaan itu cuma soal uang dan seragam. Aku kira waktu aku tinggalkan kamu dulu, aku akan tenang. Tapi ternyata malam kemarin aku gak bisa tidur. Kata-kata kamu terus terngiang." Ia terisak. "Kamu bilang, Tuhan menyembunyikan kemuliaan di balik debu dan arang sate. Aku baru paham sekarang." Aku malu. Rendra menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Tidak perlu malu, Rum. Kita semua pernah buta, termasuk aku. Dulu aku juga terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bersyukur dengan yang sedikit. Sekarang Allah ajarkan aku cara lain, lewat sate, lewat kesederhanaan, dan lewat penghinaan yang justru membuatku kuat." Anton ikut bicara. Suaranya bergetar,
Bapak. Kalau boleh jujur, saya merasa kecil di hadapan Bapak. Semalam setelah Bapak pergi, semua anggota bicara tentang siapa Bapak sebenarnya. Mereka bilang, Bapak adalah orang yang menumpas jaringan korup di institusi kita, tapi tetap memilih hidup sederhana tanpa publikasi. Rendra tersenyum kecil. Anton, jangan dengar gosip. Saya cuma melakukan tugas, dan saya tidak ingin dikenal karena itu. Saya lebih ingin dikenang karena tidak pernah menyakiti siapapun. Arum menangis makin keras, menutup wajah dengan tangan. Rendra, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Rendra mengambil segelas air dari termos, lalu meletakkannya di depan Arum. Minum dulu, Rum. Menyesal itu tanda hatimu belum mati. Tapi jangan berhenti di situ. Hidupmu masih panjang. Perbaikilah dengan cara yang baik. Anton menatap adegan itu dalam diam. Ia tahu, di depan matanya berdiri sosok lelaki sejati. Bukan hanya karena pangkat atau wibawa, tapi karena hatinya yang begitu lapang. Anton menunduk hormat, menyalami Rendra dengan kedua tangan. Terima kasih, Pak. Saya akan belajar banyak dari Bapak. Rendra membalas jabatan tangan itu. Kamu punya masa depan yang panjang, Anton. Rawat istrimu, bimbing dia. Jangan biarkan kesombongan memisahkan kalian seperti dulu memisahkan saya dan dia. Anton mengangguk dengan mata basah. Arum masih menunduk, tak kuasa berkata apa-apa. Mereka bertiga duduk lama di depan warung itu. Tak ada lagi jarak di antara mereka, hanya keheningan yang hangat dan menenangkan. Di sekitar, suara motor lewat, ayam berkokok dari kejauhan, dan bau sate yang mulai matang kembali mengisi udara. Setelah beberapa lama, Arum berdiri. Ia menatap Rendra untuk terakhir kalinya pagi itu. Terima kasih, Rendra. Kalau suatu hari kamu butuh apapun, aku... Rendra cepat memotong dengan senyum lembut. Aku gak butuh apapun, Rum. Cukup doakan aku tetap istiqomah. Itu saja. Arum mengangguk sambil menahan tangis. Ia berjalan menuju mobil dengan langkah pelan. Anton menatap Rendra sekali lagi, lalu memberi hormat dengan penuh hormat. Bukan karena pangkat, tapi karena rasa hormat dari hati. Begitu mobil itu pergi, Rendra kembali duduk. Ia menatap arang yang mulai redup, lalu berkata, pelan, begitulah hidup, Allah. Kadang kau buat seseorang terlihat hina di mata manusia, agar dia belajar rendah hati di hadapanmu. Angin berhembus lembut. Di kejauhan, matahari naik sedikit lebih tinggi, menyoroti wajah Rendra yang damai. Tatapannya jauh menembus jalanan desa, tapi pikirannya melayang pada masa lalu, masa depan, dan pada rahasia hidup yang hanya Allah yang tahu. Bara arang itu kembali menyala, perlahan tapi pasti, seperti hatinya yang sudah lama terbakar, tapi kini menemukan makna dari setiap panasnya ujian. Langit Kediri mulai mendung ketika suara ponsel tua milik Pak Rendra bergetar pelan di meja bambu. Layar kecil itu menampilkan satu nama yang hanya muncul dalam keadaan penting. Markas utama. Rendra berhenti mengipas sate, lalu menjauh beberapa langkah dari warungnya. Ia menekan tombol hijau dan mengangkat telepon dengan nada suara rendah. Ya, Rendra di sini. Suara berat dari seberang menjawab. Laporan terakhir sudah kami terima. Tapi ada situasi baru, Komandan. Target utama berubah arah. Kami butuh Bapak kembali ke pos induk malam ini. Operasi final akan dimulai. Rendra menarik napas panjang. Baik, siapkan semua data di meja saya. Saya berangkat sebelum maghrib. Siap, Komandan. Sambungan terputus. Henning kembali menyelimuti warung kecil itu. Tapi kali ini hati Rendra tidak tenang seperti biasanya. Ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Seolah sesuatu akan berakhir malam ini. Ia menatap bara panggangan yang masih merah, lalu berbisik pelan. Ya Allah, kalau ini memang tugasku yang terakhir, berilah aku kekuatan agar tidak menyesal meninggalkan dunia sederhana ini. Beberapa jam kemudian, langit berubah gelap. Angin membawa aroma hujan yang akan turun. Rendra sudah menggulung tikar,
menutup warung, dan bersiap pergi. Ia mengenakan jaket hitam yang menutupi seragam dinas di dalamnya. Sepasang sepatu hitam usang tapi masih rapi terpasang di kakinya. Saat hendak menyalakan motornya, suara langkah kecil terdengar dari arah belakang. "Pak Rendra!" teriak Andra, bocah panti yang sering datang membantunya. Nafasnya terengah-engah. "Kenapa, Nak?" "Ibu panti bilang besok ada acara tasyakuran di panti. Bapak janji datang kan?" Rendra tersenyum, menunduk mengelus kepala bocah itu. "Insya Allah, kalau Allah izinkan, aku pasti datang. Tapi kalau enggak, kamu bantu bacakan doa buat Bapak, ya?" Andra mengangguk polos, tak mengerti arti ucapan itu yang sesungguhnya. Setelah bocah itu pergi, Rendra menatap langit lagi. Hujan pertama turun, membasahi tanah Kediri yang kering. Ia menyalakan motornya perlahan, meninggalkan warung kecilnya yang kini hanya diterangi cahaya redup dari lampu bohlam di dalam. Sementara itu, di rumah dinas polisi, Anton duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Arum duduk di sebelahnya, masih diam sejak kejadian pagi tadi. "Mas," kata Arum lirih, "aku gak tenang. Sejak tadi aku kepikiran dia. Aku takut sesuatu terjadi." Anton menatap istrinya, suaranya pelan. "Rendra itu bukan orang sembarangan, Rum. Dia orang kuat, tapi juga orang yang paling tenang yang pernah aku kenal. Kalau dia dipanggil ke markas malam ini, berarti misi besar sedang berlangsung." Arum menggenggam tangan suaminya, matanya memerah. "Mas, aku takut. Aku pengen minta maaf langsung ke dia lagi, tapi aku malu. Aku baru sadar betapa jahatnya aku dulu." Anton menatap jam di dinding. "Malam belum terlalu larut. Kalau kamu mau, kita ke markas sekarang. Siapa tahu kita masih bisa ketemu dia sebelum dia berangkat." Tanpa banyak bicara, mereka berdua bersiap. Hujan turun makin deras, tapi Anton tetap mengendarai mobilnya menuju kantor polisi pusat di kota. Di markas, suasana jauh berbeda dari biasanya. Lampu-lampu menyala terang, beberapa mobil patroli parkir rapi di halaman. Di dalam ruang operasi, peta besar terbentang di meja. Beberapa perwira berdiri melapor dengan nada tergesa. Ketika Rendra masuk, semua berdiri dan memberi hormat. Salah satu anak buahnya berkata cepat, "Komandan, target bergerak ke arah selatan. Kami butuh keputusan, apakah akan kita sergap malam ini, atau tunggu pagi." Rendra menatap peta dengan fokus tajam. Matanya memeriksa tiap titik koordinat. "Tidak ada waktu. Kalau kita tunda, mereka bisa kabur. Siapkan tim 12. Kita berangkat sekarang." "Siap, Komandan." Rendra berdiri di depan meja, mengenakan rompi hitam dan topi lapangan. Saat itu, pintu ruangan terbuka, dan Anton bersama Arum masuk tergesa-gesa. Anton memberi hormat. "Izin masuk, Komandan." Rendra menatap mereka dengan tenang. "Anton, ada apa malam-malam kesini?" Anton menelan ludah. "Maaf, Pak. Kami cuma ingin berpamitan dan mengucapkan terima kasih." Arum yang berdiri di belakang suaminya menunduk dalam. "Rendra, maaf kalau aku ganggu. Aku cuma ingin bilang, terima kasih udah maafin aku. Aku berdoa semoga kamu pulang dengan selamat malam ini." Rendra menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. "Terima kasih, Rum. Doamu lebih berharga dari apapun. Aku gak benci kamu. Aku malah bersyukur pernah mengenalmu. Karena lewat kamu, aku belajar apa itu harga diri." Anton menunduk, suaranya parau. "Semoga Allah melindungi Bapak, Komandan." Rendra menepuk bahunya. "Jaga istrimu, Anton. Dunia ini kejam, tapi cinta bisa bikin orang bertahan. Jangan ulangi kesalahan kami dulu." Arum mulai menangis lagi. Tapi kali ini tangisnya bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan akan kehilangan seseorang, yang akhirnya ia sadari begitu mulia. Rendra memberi hormat singkat, lalu melangkah keluar ke dalam hujan malam, diikuti oleh timnya yang sudah bersiap dengan kendaraan taktis. Suara mesin mobil dinas menggelegar di halaman. Lampu biru berputar cepat di bawah guyuran hujan. Anton dan Arum berdiri di depan pintu markas,
menatap kendaraan itu perlahan menjauh. Arum berbisik di antara air matanya. Mas, dia bukan cuma mantan suamiku. Dia guru hidupku. Anton menggenggam tangan istrinya erat. Dan malam ini, dia bukan hanya intel. Dia juga pahlawan yang tak minta dikenang. Di dalam mobil operasional, Rendra menatap keluar jendela. Jalanan basah, lampu-lampu kota memantul di aspal seperti bintang yang jatuh. Dalam hati ia berdoa, Allah, kalau ini memang tugas terakhirku, jadikan ini amal kebaikan, bukan akhir yang sia-sia. Ia memegang kalung kecil di lehernya, kalung yang berisi potongan foto lama, dirinya bersama Arum di masa muda. Ia tersenyum kecil, lalu menutup matanya sejenak sebelum membuka radio komunikasi. Tim 12, siaga. Kita berangkat dalam hitungan 3. 3, 2, 1. Mobil bergerak cepat menembus hujan malam. Dan di kejauhan, petir menyambar langit Kediri, seolah ikut menyaksikan perjalanan seorang lelaki yang diam, tapi menyimpan keberanian besar di balik kesederhanaannya. Malam itu hujan turun deras di Kediri. Langit berwarna kelabu, petir menyambar di kejauhan, dan udara terasa berat. Di markas besar kepolisian wilayah Jawa Timur, suasana tegang menyelimuti setiap sudut ruangan. Pintu-pintu terbuka dan tertutup cepat. Suara langkah sepatu bergema di koridor panjang, radio komunikasi berderak tanpa henti. Semua mata menunggu satu sosok, orang yang selama ini mereka sebut bayangan. Seorang intel senior, yang identitas aslinya hanya diketahui oleh segelintir orang. Dan malam ini, sosok itu kembali. Pak Rendra memasuki ruang briefing dengan pakaian dinas lengkap. Seragam abu tua menempel rapi di tubuhnya, tanpa celah, dan di dadanya tersemat tanda kehormatan yang jarang dimiliki siapapun. Semua perwira yang hadir langsung berdiri dan memberi hormat. Tak satu pun berani bersuara. Suara hujan di luar terdengar seperti irama pelan yang mengiringi langkahnya. Rendra berdiri di depan papan peta besar yang dipenuhi tanda merah dan garis rute misi. Rekan-rekan, suaranya tenang tapi tegas. Malam ini kita tidak hanya menjalankan operasi biasa. Kita akan menutup kasus yang sudah bertahun-tahun mencoreng nama institusi ini. Ia menatap satu persatu wajah para anggotanya, memastikan semua mendengarkan. Target kita bukan orang luar. Dia ada di dalam tubuh kita sendiri. Orang yang memakai seragam yang sama dengan kita, tapi menjual kehormatan demi uang. Suasana ruangan langsung tegang. Beberapa perwira saling pandang. Rendra melanjutkan. Selama berbulan-bulan saya menyamar di Kediri. Saya hidup sebagai tukang sate, makan dari hasil keringat sendiri, agar bisa mengumpulkan bukti tanpa dicurigai. Dan malam ini, kita punya cukup alasan untuk menutup kasus ini selamanya. Salah satu anggota bertanya, "Siapa targetnya, Komandan?" Rendra menatapnya lama, lalu menekan tombol di meja. Di layar muncul foto seseorang. Wajah itu membuat sebagian besar anggota membeku. Target utama, katanya perlahan, adalah Kompol Suryo, Kepala Satuan Wilayah Selatan. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Kompol Suryo dikenal sebagai polisi berpengaruh, disegani banyak orang, dan bahkan sering tampil di acara publik. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi jaringan perdagangan senjata ilegal yang melibatkan beberapa pejabat lokal. Rendra menatap tajam ke arah peta. Kita akan bergerak pukul 2 dini hari. Tapi ingat, jangan ada tembakan kecuali terpaksa. Kita tangkap hidup-hidup, semuanya mengangguk, meski wajah mereka tampak menegang. Lalu tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Anton berdiri di sana, masih mengenakan jaket, wajahnya sedikit pucat. "Maaf Komandan," katanya sambil memberi hormat. "Saya ingin ikut dalam operasi malam ini. Saya ingin bantu Bapak Rendra." Menatapnya beberapa detik. "Anton, kamu belum siap untuk misi sebesar ini. Ini berisiko tinggi." "Tapi, Pak," Anton bersikeras,
Saya janji tidak akan gegabah. Saya cuma ingin membuktikan bahwa saya bukan cuma polisi di balik meja. Saya ingin belajar langsung dari Bapak Rendra terdiam. Dalam sorot mata Anton, ia melihat semangat yang dulu pernah ia miliki saat masih muda. Akhirnya ia mengangguk. Baik, tapi kamu tetap di barisan kedua. Ingat, dengarkan aba-abaku saja. Anton menunduk. Siap, Komandan. Waktu menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Hujan belum berhenti. Jalanan licin, tapi tim sudah bersiap di pinggir gudang tua di wilayah perbatasan Kediri. Lampu redup, senjata disiapkan, dan komunikasi radio hanya terdengar dalam bisikan. Rendra berdiri paling depan, mengenakan rompi anti peluru hitam tanpa tanda pangkat. Ia memberi isyarat dengan tangan, dan tim mulai bergerak menyusup. Suara langkah mereka hampir tak terdengar di antara derasnya hujan. Begitu mereka mendekat ke pintu belakang gudang, terdengar suara kendaraan datang. Lampu mobil menyala sebentar, lalu padam. Rendra bersembunyi di balik tiang, mengintip pelan. Ia melihat Kompol Suryo turun dari mobil, berbicara dengan dua pria berjaket kulit. Salah satu membawa koper besar. Rendra menekan tombol radio kecil di jaketnya. Semua posisi siap. Jangan bergerak sampai saya beri aba-aba Anton, yang berada di sisi kiri bangunan, menggenggam pistol dengan tangan gemetar. Ini pertama kalinya ia ikut operasi langsung di bawah perintah Rendra. Dari celah jendela, ia bisa melihat jelas wajah target. Rendra memberi hitungan pelan lewat radio. 3, 2, 1. Bergerak, pintu gudang didobrak serentak. Suara keras menggema, diikuti teriakan, polisi! Angkat tangan. Kompol Suryo terkejut, mencoba kabur, tapi Rendra sudah menahannya dengan pukulan cepat ke bahu kanan. Pria itu tersungkur ke tanah. Para anggota lain segera mengamankan koper berisi uang dan dokumen rahasia. Suryo menatap Rendra dengan wajah pucat. Rendra, kamu masih hidup? Rendra menatapnya datar. Kau pikir aku mati hanya karena berhenti dari kesatuan? Tidak, Suryo. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menutup permainanmu. Suryo mencoba melawan, tapi Rendra menendang senjatanya jauh, lalu menunduk. Kau bukan cuma mencoreng nama institusi, tapi juga merampas kepercayaan rakyat. Dan malam ini, semua itu berakhir. Anton datang mendekat, menatap adegan itu dengan mata tak percaya. Ia baru benar-benar menyadari siapa sosok di depannya. Bukan sekadar mantan tukang sate, tapi pemimpin yang berani menanggung beban yang tak pernah orang lain lihat. Rendra menatapnya sekilas. Anton, borgol dia. Anton melangkah maju. Tangannya gemetar saat memborgol tangan Suryo yang sudah pasrah. Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar lagi, menerangi wajah Rendra yang basah oleh air hujan. Tapi di balik wajah itu ada ketenangan luar biasa. Seperti lelaki yang akhirnya menunaikan janji lamanya pada dirinya sendiri dan pada negeri yang ia cintai. 2 jam kemudian, berita itu sudah tersebar ke seluruh jajaran. Kompol Suryo ditangkap oleh Intel Senior setelah penyamaran 5 bulan. Rendra duduk sendirian di ruang istirahat kecil, hanya ditemani secangkir kopi hitam. Anton datang pelan, memberi hormat lagi. Komandan, terima kasih sudah izinkan saya ikut. Saya banyak belajar malam ini. Rendra menatapnya sambil tersenyum kecil. Ingat Anton, polisi sejati bukan yang paling gagah, tapi yang paling jujur walau tidak dilihat siapapun. Anton mengangguk. Siap, Komandan. Rendra berdiri, mengambil jas hujannya. Aku mau pulang ke warung. Besok pagi anak-anak panti pasti nunggu sate. Hidup harus jalan terus, Anton terpaku. Komandan masih mau jualan sate? Rendra menepuk bahunya pelan. Tentu, karena dari sate itulah aku belajar apa arti kesabaran. Ia berjalan keluar dari markas, menatap fajar yang mulai muncul di ufuk timur. Hujan sudah reda, langit mulai memutih. Dalam hati, ia bersyukur, karena akhirnya satu babak panjang dalam hidupnya telah selesai. Namun tanpa ia sadari, pagi itu seseorang sedang menunggunya di warung.
seseorang yang dulu meninggalkannya dalam kehancuran, tapi kini datang dengan hati yang benar-benar hancur oleh penyesalan. Fajar mulai menembus langit Kediri. Embun menggantung di ujung daun pisang di tepi jalan, dan bau tanah basah setelah hujan malam terasa segar. Di warung sate yang kecil dan sederhana itu, suara burung bercampur dengan desir angin pagi. Lampu bohlam yang menggantung masih menyala redup. Sementara di bawahnya, Pak Rendra tampak sedang menata arang baru di atas panggangan. Ia tampak tenang, seolah tak ada yang terjadi malam sebelumnya. Padahal, baru beberapa jam lalu ia memimpin operasi besar yang menumbangkan salah satu perwira tinggi kepolisian yang korup. Tapi begitulah Rendra. Bagi dunia, ia cuma tukang sate. Ia memilih diam karena ia tahu diam adalah kehormatan yang paling tinggi bagi orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia menyalakan arang, meniup perlahan hingga bara menyala merah. Dari arah jalan, suara motor mendekat perlahan. Rendra menoleh dan melihat Anton turun dari motor bersama Arum. Keduanya membawa sebuah kantong plastik berisi roti dan susu. "Assalamualaikum," sapa Anton dengan senyum. "Waalaikumsalam," jawab Rendra, sambil menyingkirkan panggangan agar mereka bisa duduk. "Silakan duduk Pak Anton, Bu Arum. Pagi-pagi begini udah kesini?" Arum tersenyum malu. Wajahnya tampak lebih lembut, matanya tak lagi penuh kesombongan seperti dulu. "Kami cuma pengen lihat Bapak." Maksudku, lihat kamu Ren. Setelah semalam, aku gak bisa berhenti mikirin semuanya." Rendra tersenyum tipis. "Semalam cuma tugas room, sekarang sudah selesai. Aku cuma mau jualan sate lagi, kayak biasa." Anton menatap Rendra dengan rasa hormat yang sulit disembunyikan. "Komandan, semua orang di markas tadi pagi heboh. Mereka bilang, Bapak dapat penghargaan langsung dari pusat. Tapi Bapak malah pulang ke sini, jualan lagi. Kenapa?" Rendra menatap bara di panggangan. Matanya berkilat lembut di antara asap tipis. "Anton, gelar dan penghargaan itu cuma tulisan di kertas. Tapi sate ini adalah bukti kerja keras. Kalau aku bisa tetap jujur meski hidup di antara bara api, berarti tugasku belum gagal." Arum menatapnya lama. Air matanya menetes perlahan. "Rendra, dulu aku tinggalkan kamu karena aku malu. Aku kira hidup bersama orang sederhana itu menyakitkan. Tapi ternyata yang menyakitkan adalah kehilangan seseorang yang paling tulus." Rendra tersenyum, tidak marah. "Arum, aku udah maafin semuanya sejak lama. Waktu kamu pergi, aku memang hancur. Tapi justru dari situ aku belajar arti sabar. Mungkin kalau kamu gak ninggalin aku gak akan jadi orang seperti sekarang." Arum menunduk, bahunya bergetar. Aku gak pantas dimaafkan." Rendra menggeleng pelan. "Setiap orang pantas dimaafkan. Karena yang paling berharga di dunia ini bukan harta, tapi hati yang bisa memaafkan meski pernah disakiti." Anton menatap adegan itu, dan ia seperti melihat pelajaran besar tentang kehidupan. Ia yang dulu bangga dengan seragamnya kini justru merasa kecil di depan lelaki berseragam lusuh dan penuh jelaga itu. Tiba-tiba dari arah jalan, suara langkah kecil terdengar. Andra, bocah panti, datang sambil membawa plastik berisi bunga melati. "Pak Rendra," serunya. "Ibu panti bilang ini buat Bapak. Katanya semalam Bapak pahlawan. Semua anak panti doain Bapak." Rendra menatap bocah itu, lalu menepuk kepalanya lembut. "Terima kasih Nak. Tapi jangan panggil aku pahlawan. Pahlawan itu guru kamu, ibu kamu, orang-orang yang masih berjuang jujur, meski hidup susah." Andra tersenyum lebar. "Tapi aku pengen jadi kayak Bapak nanti." Rendra tertawa kecil. "Kalau kamu pengen jadi kayak Puki aku, jangan takut kerja kotor. Karena kadang keringat dan arang itu lebih suci daripada jas yang wangi tapi penuh dusta." Anton yang mendengar itu menatap ke tanah. Air matanya menetes diam-diam. Arum pun menangis lagi. Ia berdiri, lalu melangkah ke depan Rendra dan berlutut. "Rendra,
Aku mohon maaf dari hatiku yang paling dalam. Aku udah banyak salah sama kamu. Aku hina kamu di depan orang. Aku sombong. Aku buta. Rendra langsung meraih bahunya, mengangkatnya berdiri. Jangan berlutut, Rum. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma manusia yang juga banyak dosa. Yang penting sekarang kamu sadar dan kamu belajar dari semuanya. Arum menatap wajahnya yang teduh, yang dulu sering ia remehkan. Sekarang ia melihat sesuatu yang lebih berharga dari seragam, pangkat, atau harta. Ketulusan. Anton melangkah mendekat. Pak, saya rasa dunia perlu tahu siapa Bapak sebenarnya. Saya ingin tulis laporan tentang keberhasilan operasi semalam dan tentang penyamaran Bapak yang luar biasa. Rendra tersenyum lembut. Anton, kalau kamu tulis itu, biarlah kamu yang dapat penghargaan. Aku tidak perlu. Aku sudah cukup dengan satu hal. Aku bisa melihat orang yang dulu menghina aku, sekarang belajar menghormati kebaikan. Anton menunduk. Saya nggak bisa terima itu, Pak. Dunia perlu tahu. Rendra menatapnya tajam tapi penuh makna. Tidak semua kebaikan harus diketahui dunia. Kadang, cukup Allah yang tahu. Karena pujian manusia cepat pudar, tapi ridhonya abadi. Hening. Hanya suara bara sate yang mengerang pelan. Di antara asap itu, Arum menangis terisak, dan Anton berdiri tegak dengan mata berkaca-kaca. Tak lama, beberapa warga datang. Mereka membawa bunga dan makanan, ingin mengucapkan selamat karena kabar keberhasilan operasi semalam sudah menyebar diam-diam. Tapi saat mereka sampai, mereka hanya melihat Rendra tertawa kecil sambil membagikan sate gratis kepada anak-anak kecil yang lewat. Seorang ibu berkata, Pak Rendra, katanya Bapak itu polisi ya? Kok nggak sombong kayak pejabat lain? Rendra menjawab pelan, saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya cuma orang biasa yang pengen jadi manusia berguna. Kalau ada yang baik dari saya, itu karena Allah. Kalau ada yang buruk, itu karena saya sendiri. Orang-orang terdiam. Beberapa menunduk, merasa malu karena dulu sempat meremehkan lelaki yang kini mereka hormati itu. Arum memandangi pemandangan itu dengan hati bergetar. Di antara kepulan asap sate dan suara tawa anak-anak, ia sadar. Cinta sejati tidak selalu datang dari orang berseragam atau beruang banyak. Kadang, cinta sejati datang dari lelaki sederhana yang memilih diam ketika dihina dan tetap tersenyum ketika ditinggalkan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Arum menatap Rendra dengan pandangan yang sama seperti dulu, tapi kali ini penuh rasa hormat, bukan cinta duniawi, melainkan kekaguman terhadap jiwa yang telah menyembuhkan luka lama tanpa dendam. Sore itu, matahari terbenam dengan warna oranye keemasan. Rendra duduk di depan warung, menatap jalanan yang mulai sepi, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah ajarkan aku bahwa kemuliaan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diamalkan." Asap sate naik perlahan ke langit, seolah menjadi doa yang dibawa angin. Dan di hati setiap orang yang menyaksikannya hari itu, nama Rendra akan dikenang bukan sebagai intel hebat, tapi sebagai manusia yang mengajarkan makna sabar, maaf, dan ketulusan dengan cara yang paling indah. Langit Kediri berubah kelabu sore itu. Angin berhembus lembut dari arah sawah, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan asap arang, sisa jualan Pak Rendra. Di depan warung kecil itu, lampu bohlam mulai menyala, berayun pelan diterpa angin. Hari mulai gelap, tapi hati Arum justru semakin sesak. Ia berdiri di seberang jalan, memandangi Rendra dari kejauhan. Lelaki itu masih tampak sama seperti dulu, sederhana, tenang, dan rendah hati. Tapi kali ini, pandangan Arum bukan lagi penuh hinaan seperti dulu. Ada sesuatu yang menghujam dari dalam dadanya. Rasa bersalah yang tak bisa ditahan. Ia menatap tangan Rendra yang sedang membungkus sate untuk seorang anak kecil. Senyum tulus itu, senyum yang dulu sering ia remehkan, kini membuat hatinya bergetar hebat. Air matanya jatuh begitu saja. Anton, yang berdiri di sampingnya, melihat istrinya menunduk dan menggigit bibir.
Mas, suara Arum pelan, hampir seperti bisikan. Aku udah gak kuat. Anton menatapnya lembut. Pergilah Rum, bicaralah yang belum sempat kamu katakan. Arum menatap suaminya, matanya basah. Kamu gak marah? Anton menggeleng, menepuk bahu istrinya. Aku malah bangga, kamu berani mengakui salahmu. Pergilah Arum, melangkah perlahan menyeberangi jalan. Langkahnya gontai, kakinya gemetar. Di tangannya, ia menggenggam payung yang ia bawa sejak tadi. Tapi entah kenapa, payung itu tak ia buka meski gerimis mulai turun. Hujan pertama sore itu jatuh bersamaan dengan air matanya. Rendra menoleh saat mendengar langkah mendekat. Ia tersenyum seperti biasa. Oh, Bu Arum, masih di sini rupanya. Mau sate lagi? Tadi belum sempat saya kasih yang baru bakar. Arum tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan warung, menunduk dalam. Hujan mulai membasahi rambut dan bajunya, tapi ia tidak peduli. Rendra, suaranya bergetar. Kenapa kamu bisa setenang ini? Aku udah hina kamu. Aku bikin kamu malu. Aku tinggalin kamu di saat kamu susah. Tapi kamu malah balas semua itu dengan kebaikan. Rendra menatapnya dalam diam, lalu tersenyum pelan. Karena aku udah selesai marah, Rum. Hidup terlalu singkat untuk diisi dengan dendam. Arum terisak. Aku menyesal, Ren. Aku nyesel udah ninggalin kamu. Aku nyesel udah hina kamu di depan suamiku sendiri. Aku pikir aku udah menang, ternyata aku yang kalah. Aku kehilangan orang yang paling tulus di dunia ini. Rendra meletakkan kipas bambu dari tangannya, lalu berdiri di depan Arum. Ia menatap wajah wanita itu, yang kini sudah basah oleh air mata dan hujan. Rum, katanya lembut. Aku ini cuma manusia biasa. Aku juga pernah jatuh. Tapi setiap luka yang kamu kasih dulu, justru bikin aku belajar berdiri lebih kuat. Jadi jangan minta maaf untuk hal yang justru membuat aku tumbuh. Arum menangis makin keras, lalu tiba-tiba berlutut di depan Rendra, tepat di tanah becek yang mulai digenangi air hujan. Aku mohon maaf, Rendra. Aku malu sama diriku sendiri. Aku pernah benci kamu, tapi ternyata akulah yang paling salah. Tolong, maafin aku. Rendra tersentak, lalu buru-buru membungkuk, mengangkat bahunya dengan kedua tangan. Jangan begini, Rum. Dulu kamu pernah jadi bagian hidupku. Dan karena itu, aku udah maafin kamu jauh sebelum kamu datang minta maaf. Arum menatapnya dengan mata merah. Kamu beneran udah maafin aku? Rendra mengangguk. Iya, karena aku tahu Allah gak akan maafin aku kalau aku gak bisa maafin orang lain. Dan lagi, kamu bukan musuhku. Kamu cuman seseorang yang pernah salah langkah. Arum menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, keras, seperti seseorang yang akhirnya menemukan pintu maaf setelah lama tersesat. Anton, yang berdiri di seberang jalan, ikut menunduk. Ia menatap kedua orang itu di tengah hujan, dan hatinya ikut bergetar. Ia tahu, malam itu bukan sekadar pertemuan dua orang mantan, tapi pertemuan dua jiwa yang akhirnya saling memaafkan, agar bisa berjalan kembali tanpa beban masa lalu. Rendra kemudian menatap langit, menengadahkan wajahnya ke arah hujan. Air turun membasuh wajahnya yang tenang. Rum, katanya pelan. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih kaya atau lebih hebat, tapi siapa yang bisa tetap baik walau disakiti. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu sekarang. Arum menatapnya dengan air mata yang masih menetes. Aku gak tahu apa aku pantas bahagia, Ren. Tapi aku janji, aku akan jadi orang yang lebih baik. Aku gak akan remehkan siapapun lagi. Rendra mengangguk, lalu tersenyum. Itu sudah cukup, Rum. Itu artinya kamu udah menang melawan dirimu sendiri. Ia kemudian mengambil selembar kain dari rak, mengelap wajah Arum dengan lembut, seperti seorang kakak kepada adiknya. Udah, hujan makin deras. Nanti kamu masuk angin. Pulanglah. Arum menggenggam tangannya sebentar, lalu melepaskannya dengan berat hati. Terima kasih, Rendra. Kamu bukan cuma orang baik, kamu guru kehidupan buat aku. Rendra menunduk,
Senyum masih terukir di wajahnya. Kalau begitu, biarkan sate ini jadi pelajaran juga. Makin lama dibakar, makin matang rasanya. Begitu juga hidup. Semakin banyak ujian, semakin matang hati seseorang Anton menghampiri mereka, memayungi Arum. Ia menyalami Rendra erat-erat. Komandan, saya tidak akan pernah lupa malam ini. Terima kasih sudah mengajarkan kami cara jadi manusia, bukan cuma polisi. Rendra menepuk bahunya. Hidupkan niatmu dengan kejujuran, Anton. Karena di dunia ini, jabatan bisa hilang, tapi nama baik gak akan mati. Anton mengangguk, lalu menggandeng istrinya kembali ke mobil. Dari kejauhan, mereka menatap Rendra yang berdiri di bawah hujan, tersenyum, lalu kembali mengipas sate seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan sore itu, di tengah hujan dan aroma sate yang hangat, sebuah babak panjang kehidupan pun berakhir. Antara penyesalan yang terhapus dan hati yang menemukan damai setelah lama hancur. Langit Kediri perlahan cerah kembali. Dan sinar matahari terakhir menembus awan, jatuh tepat di atas warung kecil itu. Seolah Allah sendiri sedang mengirim cahaya kasih-Nya untuk seorang lelaki yang memilih diam, memaafkan, dan tetap tulus dalam setiap luka. Senja turun perlahan di atas langit Kediri. Cahaya oranye keemasan menyapu atap-atap rumah, memantul di genangan air hujan sore yang masih tersisa di jalan tanah. Angin lembut berembus dari arah sawah, membawa aroma rumput basah yang menenangkan. Di depan warung kecilnya, Pak Rendra duduk bersila di kursi bambu, menatap bara panggangan yang mulai redup. Hari ini terasa panjang, penuh kejutan, pertemuan, dan air mata. Tapi yang tersisa kini hanyalah ketenangan. Hati Rendra seolah telah menutup satu bab kehidupan yang dulu penuh luka, dan membuka halaman baru, yang lebih damai. Suara sandal kecil mendekat dari arah jalan. Andra, bocah panti yang selalu datang setiap sore, muncul sambil membawa 2 bungkus nasi. "Pak Rendra," serunya riang. "Ibu panti titip ini buat Bapak." Katanya Bapak belum makan sejak siang. Rendra tersenyum hangat. Ia mengambil bungkusan itu, mengelus kepala bocah itu dengan lembut. "Terima kasih, Nak. Ibu panti memang gak pernah lupa." Andra duduk di bangku sebelahnya, menatap bara arang yang masih menyala kecil. "Pak, aku dengar dari orang-orang, semalam Bapak nangkep penjahat besar ya. Tapi kok sekarang masih jualan sate?" Rendra tersenyum. "Kalau aku berhenti jualan, siapa yang bakal ngajarin kamu kalau hidup itu harus dari keringat sendiri?" Andra mengernyit polos. "Tapi Bapak kan orang penting." "Justru karena itu, Nak," jawab Rendra lembut. "Orang penting harus tahu rasanya jadi orang kecil." Bocah itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa di depan matanya bukan sekadar penjual sate biasa, melainkan seseorang yang hidupnya penuh pelajaran tanpa perlu banyak bicara. Beberapa menit kemudian, dari arah jalan, terlihat sepasang motor berhenti. Anton dan Arum datang lagi. Kali ini tanpa seragam, tanpa topeng status. Hanya pakaian sederhana dan wajah yang lebih damai. "Assalamualaikum," sapa Anton. "Waalaikumsalam," jawab Rendra sambil tersenyum. "Silakan duduk, mau sate lagi?" Anton tertawa kecil. "Iya, Komandan, tapi bukan karena lapar ya. Karena sate Bapak rasanya gak bisa dilupain." Rendra menimpali ringan. Mungkin karena bumbunya bukan cuma kacang, tapi juga sabar dan ikhlas. Mereka bertiga tertawa kecil, namun di balik tawa itu ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Arum duduk diam, menatap ke arah langit senja yang mulai memerah. "Rendra," katanya lirih, "aku pengen bilang satu hal terakhir. Kalau waktu bisa diulang, aku gak akan ninggalin kamu dulu. Tapi karena waktu gak bisa diulang, biarlah aku perbaiki yang sekarang dengan hidup lebih baik." Rendra menatapnya lembut. "Itu ucapan yang paling indah yang pernah ku dengar hari ini, Rum. Hidup memang gak bisa diulang, tapi bisa diperbaiki. Dan kamu udah mulai melakukannya."
Arum menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Kamu masih seperti dulu, Ren. Tenang, sabar, gak pernah marah. Aku kadang mikir, mungkin Allah sengaja kasih ujian berat ke kamu. Karena dia tahu kamu bisa menanggungnya. Rendra tersenyum. Setiap orang punya ujian, Rum. Bedanya cuma cara kita menjalaninya. Ada yang memilih marah, ada yang memilih sabar. Aku cuma berusaha tenang. Karena kalau aku ikut marah, gak akan ada bedanya aku dengan orang yang menyakitiku dulu. Anton menatap Rendra dengan mata berkaca-kaca. Bapak, apa Bapak gak pernah menyesal jadi seperti ini? Punya pangkat tinggi tapi memilih hidup sederhana? Rendra menatap jauh ke horizon. Kalau aku menyesal, aku gak akan merasa damai seperti sekarang. Anton, kadang kesederhanaan itu justru kemewahan yang gak semua orang bisa miliki. Hening sejenak. Suara azan maghrib dari surau kecil di seberang sawah mulai terdengar. Suara muadzin yang parau tapi khusyuk menggema di udara senja. Rendra menatap ke arah sumber suara itu, lalu berdiri perlahan. Sudah waktunya kita berhenti bicara, katanya pelan. Mari sholat dulu. Hidup boleh rumit, tapi hati harus tetap tunduk. Mereka bertiga berjalan bersama menuju surau kecil di ujung jalan. Langkah mereka pelan, tapi pasti. Di belakang, bara api di panggangan padam dengan tenang, seperti menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang lelaki yang telah membakar semua egonya menjadi abu kesabaran. Setelah sholat, mereka kembali ke warung. Malam turun perlahan. Bulan muncul di balik awan, menerangi halaman warung yang kini kosong. Andra sudah tertidur di bangku bambu, masih menggenggam bunga melati pemberian ibu panti. Rendra menatap bocah itu, lalu berbisik pelan. Semoga kamu tumbuh jadi orang baik, nak. Dunia ini butuh lebih banyak orang jujur. Anton berdiri, menyalami Rendra. Komandan, saya pamit dulu. Terima kasih untuk semua pelajarannya. Rendra membalas salam itu dengan erat. Jaga istrimu, Anton. Dan jaga juga hatimu. Dunia ini bisa menipu, tapi hati yang bersih gak akan pernah salah jalan. Arum melangkah pelan ke arah Rendra. Ia menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Selamat tinggal, Rendra. Terima kasih sudah memaafkan aku. Rendra tersenyum. Kita gak perlu bilang selamat tinggal, Rum. Kita cuma berpindah bab. Hidupmu akan terus jalan. Begitu juga hidupku. Mereka berdua menatap langit yang berwarna jingga tua. Tak ada lagi dendam, tak ada amarah, hanya ketenangan. Saat mobil Anton dan Arum perlahan menjauh di ujung jalan, Rendra kembali duduk di bangku bambu. Ia mengambil satu tusuk sate yang tersisa, meniupnya perlahan, lalu berbisik, "Ya Allah, Engkau ajari aku lewat panasnya arang, bahwa luka bisa menyembuhkan. Hinaan bisa mendewasakan, dan kesederhanaan bisa menenangkan." Ia tersenyum sendiri, menatap bintang pertama yang muncul di langit. Bara di panggangan padam sepenuhnya, tapi hatinya kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Malam itu, di bawah langit senja Kediri, seorang lelaki bernama Rendra menutup kisahnya. Bukan dengan kemenangan, tapi dengan ketulusan. Dan setiap asap sate yang naik ke langit seolah menjadi doa yang tak pernah berhenti. Doa untuk dimaafkan, doa untuk dikuatkan, dan doa untuk terus menjadi manusia yang rendah hati. Meski pernah dijatuhkan, sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.